Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Pak Hidayat? Baik, siap untuk wawancara? Siap sekali. Siap. Nah, hari ini merupakan jadwal pendampingan ke berapa Pak Hidayat? Ke-6. Ini merupakan jadwal pendampingan ke-6 dan merupakan pendampingan terakhir ya untuk saya selaku PP berkunjung ke sekolahnya Pak Hidayat. Nah, untuk kesempatan kali ini, jadi tema pendampingan kita yaitu tentang refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Itu temanya tentang refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Kemudian fokus pembahasannya kita yaitu mengenai persiapan panen hasil belajar, kemudian pengumpulan survei umpan balik, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan terakhir, kemudian penilaian pemetaan hasil, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah atau belum. Pertama mengenai refleksi hasil survei yang sudah Pak Hidayat tadi sudah sampaikan bahwa sudah disebar dan sudah diisi. Di dalamnya sudah diisi. Nah, di sini berdasarkan hasil survei atau umpan balik, apa yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan menurut kompetensinya Pak Hidayat. Misalnya dari segi siswa apa yang sudah baik, yang masih kurang dulu, yang masih kurang. Kemudian dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat. Silakan. Oke, semua dari kepala sekolah Ibu ya. Ya. Kalau dari kepala sekolah yang pertama itu yang masih kurang adalah penampilan beliau. Maksudnya beliau kan jarang hadir. Jadi setiap kegiatan yang ingin saya lakukan beliau tidak ada. Jadi setiap pendampingan individu kemarin, mulai dari pendampingan individu 1 sampai dengan 5, beliau kan tidak ada. Nanti pendampingan ke baru ada. Itu beliau mendukung. Nah, itu yang perlu, maksudnya yang perlu ditingkatkan. Dukungan dari beliau, kehadiran beliau juga, melihat kegiatan-kegiatan kemarin. Contohnya kemarin kegiatan apa kita budaya positif kan kemarin beliau kan tidak hadir. Maksudnya saya beliau hadir, setidaknya ada penguatan dari beliau untuk teman-teman yang lain, sehingga maksudnya kegiatan yang saya lakukan itu tidak sia-sia. Maksudnya hanya habis saat itu juga, maksudnya tidak ada tindak lanjutnya. Itu maksud saya, kalau ada beliau kan pasti teman-teman yang lain itu kan ya pemimpin dari sekolah. Ini kompetensinya Bapak sendiri Pak selaku CGP. Kalau menurut penilaiannya kepala sekolah seperti apa? Apakah masih sudah sering, masih memulai, atau sudah sangat baik? Kan ada itu kompetensi dari 1, 2, 3, 4. Berarti sudah bagus sih. Kemudian kalau rekan sejawat bagaimana? Yang kurangnya itu bagaimana? Rekan sejawat sama juga, masih di angka 3 sering dilakukan. Maksudnya belum maksimal. Kalau sudah maksimal pasti sudah konsisten ya. Masih di angka 3 ya. Kalau ke muridnya bagaimana dampaknya? Yang kurangnya apa yang perlu ditingkatkan dari kompetensinya Pak Hidayat berdasarkan umpan balik yang mereka isi? Nah, kalau di siswa itu ada beberapa yang masih di angka 2, ada juga sebagian besar di angka 3, masih sering dilakukan. Selama ini, setelah Pak Hidayat menjalani pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, perubahan apa yang Pak Hidayat rasakan yang berkaitan dengan kompetensinya Bapak sebagai seorang guru? Perubahannya itu dari segi apa? Oke, kalau perubahannya mulai dari segi emosional, itu awalnya masih sering marah-marah. Jadi ketika itu PDP ini mulai dikelola emosinya, kompetensi emosional sosialnya itu. Jadi yang pertama itu perubahan yang pertama, karena dulu kan maksudnya kalau mengajar, kalau anak tidak ikut pasti marah, tugas tidak dibuat, emosi. Kemudian pada saat AP kalau siswanya cuma nulis cerita pasti dimarah dan sebagainya, pakai pengancaman dan sebagainya. Pada saat ikut PDP ini mulai dikelola emosi seperti itu. Kemudian untuk dalam segi proses pembelajaran dari sisi itu
ikuti, mulai dari pembuatan konten, apa namanya, strategi membuat konten, kemudian ada proses, kemudian apa di produk. Dan situ saya mulai belajar bahwa kegiatan pembelajaran kelas ini sebenarnya saya sudah lakukan, cuman belum maksimal. Tapi setelah ikut apa namanya pendidikan guru penggerak ini, materinya itu apa namanya ada ilmu baru lagi, ada tambahan baru lagi untuk kita bagaimana membuat materi pembelajaran itu lebih menyenangkan di kelas. Apa yang dilibatkan dalam pemetaan atau proses mengidentifikasi aset yang ada di sekolah? Kemudian tentang sejawat, kemudian ada tata usaha. Tidak dibagi itu kemarin siswanya tidak sampai dilibat, karena kita rapat sudah selesai jam sekolah. Oh begitu. Selanjutnya, bagaimana Pak Hidayat dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada sudah di sekolah itu berdasarkan hasil pemetaan aset? Ya, ini kita observasi dulu, kita lihat misalnya di modal manusia, kita lihat di sekolah ini ada 7 guru yang sudah sertifikasi. Kemudian yang sisanya ada 2 yang P3K, kemudian sekitar 3 yang masih GTK, guru tidak tetap, honor, kemudian ya ada murid, di sini kemudian ada pengawas, ada orang tua wali, kemudian aset ini manusianya, kemudian mobilnya ada juga. Jadi itu dari modal manusia. Kalau modal fisik, lihat dari asetnya, ini salah satunya bangunan kita yang baru ini, komputer, kemudian di samping itu jamban atau WC, kemudian di samping sana ada ini sudah mulai lengkap, kayak laboratorium. Jadi kita buat program ekstrakurikuler. Jadi kita apa namanya? Ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Ainur mengenai keterlibatan aktor dalam mengecek kesepahaman akan tujuan pemetaan dan proses yang terjadi pada saat rapat bersama beberapa aktor dalam pemanfaatan atau pemetaan aset yang ada di SMP Negeri 2 Kebumen. Nah, yang pertama, siapa saja aktor yang terlibat pada saat pemetaan aset yang ada di sekolah ini? Jadi pada saat rapat pemetaan aset kemarin, yang aktor-aktor yang terlibat itu ada kepala sekolah, staf TU, guru sejawat, orang tua murid, dan murid. Itu aktor-aktor yang terlibat ya. Kemudian bagaimana proses atau cara dalam kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Misalnya tadi ada ini rapat toh, jadi apa hasilnya? Dari hasil kemarin tentang pemetaan aset daerah, ada beberapa aset yang saya dapat. Itu ada modal manusia. Modal manusia itu terdiri dari kepala sekolah, murid, orang tua, guru sejawat yang sarjana dan mengajar sesuai basicnya. Kemudian ada modal fisik. Modal fisik di sini ada aula sekolah, ruang kelas yang memadai, perpustakaan, lab IPA, lab komputer, dan musola. Berarti itu dari segi modal manusia, kemudian fisik, itu yang ada hasil identifikasi aset. Persiapan panen hasil belajar. Nah, persiapan hasil belajar ini kegiatannya akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari Jumat dan hari Sabtu, tanggal 7 dan tanggal 8
Juli. Nah, yang harus dipersiapkan oleh setiap CGP itu menyediakan namanya aksi nyata. Aksi nyata itu boleh ditaruh di dalam dibuat dalam Xbanner. Jadi Pak Hidayat ini mau lihat, kalian dibantu saja. Misalnya Pak Hidayat mau aksi nyata yang modul 1, Ibu Kasma modul 2, Pak Ibu Ardina modul 3. Supaya berbeda, jangan nanti aksi nyatanya yang terdalam dalam banner itu sama semua, misalnya semuanya modul 3 atau semuanya modul 2 atau ini. Pokoknya kalian bagi. Saya mau buat aksi nyata yang modul 2, ini modul 3. Gitu. Itu dia ya. Dipilih. Jadi tentukan memang siapa yang mau aksi nyata yang modul 1 yang mau ditaruh di Xbanner, baik dari CGP sendiri ataupun dari siswa. Misalnya ada Pak Hidayat ada memiliki media pembelajaran, boleh. Ada dari siswa ada hasil karyanya mau ditampilkan juga boleh, ditaruh di stand.